Halo semua. Mmm, saya mau share aja untuk minggu ini, minggu yang cukup sibuk ya, minggu kemarin maksudnya. Mmm, jadi kemarin itu hari Rabu tuh saya cuti karena istri saya lagi ulang tahun, jadi kita ada makan-makan, rencananya makan malam di sana, jadi biar nggak terlalu, buru-buru ya, karena biasanya ada meeting jam 9, jam 10 malam, jadi saya memutuskan untuk cuti. Agak mendadak sih, cutinya baru saya submit itu minggu sebelumnya atau minggu sebelumnya lagi. Biasanya sih kalau kita submit, untuk, cuti itu biasanya, sebulan sebelumnya lah ya. Jadi ada waktu untuk project manager untuk ngatur, jadwal dan lain sebagainya, ngatur project dan lain sebagainya, jadi nggak kaget gitu. Cuman kemarin saya memang submit agak sedikit telat karena agak lupa ya, saya submit setelah, tahun baru baru saya submit, mmm, tapi ya, untungnya di-approve ya, untuk minggu ini sih, di hari Senin itu sebenarnya cukup, biasa aja sih ya, walaupun hari paginya saya memang meluangkan waktu untuk, ngurusin ya, kerjaan sehari-hari ya kayak nyervis motor dan lain sebagainya. Jadi, jadwal saya agak sedikit kacau di situ, saya juga, badannya agak kurang enak badan, jadi, jam kerjanya agak sedikit kurang di situ. Hari Selasa, itu anak saya sakit, jadi dia panas, demam gitu ya, siang mulai agak demam, dan malamnya itu rewel sekali. Jadi jam 1, jam 2 malam, itu demamnya agak tinggi, jadi saya bangunin untuk, kasih obat, tapi nggak mau tidur lagi sampai jam 4 pagi. Jadi saya nungguin, gendong gitu ya. Jadi saya nggak otomatis, dari jam 1, jam 2 malam itu nggak kerja, biasanya saya kan kerja sampai jam 3, jam 4, kadang sampai jam 5 pagi gitu. Jadi kehilangan waktu di situ. Hari Rabunya karena saya sudah ambil cuti karena istri saya, ulang tahun, ya saya cuti ya. Di hari Rabu saya juga pergi ke dokter untuk ya ngecekin anak saya, mmm, dan untungnya, sore itu malam, anak saya demamnya sudah turun. Jadi, kita tetap keluar makan untuk makan malam karena sudah agak oke ya. Hari Kamisnya saya mulai kerja lagi, tapi tetap ke dokter lagi. Karena dari dokter, anak yang sebelumnya hari Rabu itu kita direkomendasi untuk cek, telinga anak saya, siapa tahu ada infeksi dan lain sebagainya ya, ke dokter THT. Jadi kita ke dokter THT, mmm, terus hari, Jumatnya itu ke dokter lagi, ke rumah sakit untuk cek lab ya, karena ya diminta sama dokter anak juga, siapa tahu ada demam berdarah gitu ya. Biar aman kita cek ke lab juga dan ternyata negatif dan demamnya sudah benar-benar, pulih 100% ya, sama sekali nggak ada demam. Tapi ya siapa tahu kan ya. Setelah itu, ya karena banyak sekali, hal-hal yang di luar saya biasa kerja, jadi, jadwalnya agak sedikit terganggu ya. Jadi hari Sabtu saya kerja lagi, masih kurang, jamnya agak kurang, jadi saya hari Sabtu saya kerja, mmm, ya enaknya, kerja remote itu sebenarnya ya memang, di sini kan jadi fleksibel ya untuk ngatur jam kerja, apalagi kalau projeknya lagi agak santai, nggak ada deadline gitu ya. Deadline-nya masih minggu depan gitu, jadi saya bisa ngatur waktu dengan lebih leluasa. Walaupun sebenarnya, banyak nggak enaknya juga kalau kerja remote itu, karena, apalagi saya kan kerja di perusahaan Amerika ya, jadinya itu, jam kerjanya itu agak sedikit aneh untuk orang normal. Biasanya kan orang normal itu kan kerja setelah tidur ya, jadi di pagi hari itu kerja sampai sore gitu ya. Jadi ketika memulai kerja itu masih fresh, jadi habis istirahat semalam, tidur, bangun, terus mulai kerja. Kalau saya, kerjanya itu kan di akhir hari, jadi bangun, aktivitas dulu, ngurusin anak, segala macem, malam, jam 9 malam, jam 10 malam baru mulai kerja. Jadi, mmm, memang harus mengatur energi dan, prioritas dan time manajemennya kita biar nggak terlalu capek ketika malam untuk mulai kerja lagi sampai jam 3, jam 4 pagi, baru tidur lagi gitu kan ya. Jadi ya memang ada tantangannya sendiri-sendiri ya untuk kerja. Tapi ya generally saya sudah melakukan ini sudah cukup lama, oh, sudah lebih dari 10 tahun kali ya untuk kerja remote.
Jadi ya sudah terbiasa juga akhirnya. Walaupun karena ada anak dan juga lain sebagainya, jadi ya semuanya terus belajar lagi terus ya untuk ngatur waktunya gimana. Untuk hari Jumatnya ada yang menarik sebenarnya. Saya tuh diajak meeting sama VP dari TenUp, jadi Vice President untuk TenUp. Hi, good morning. Good, good. How are you? Nah, saya juga mikir, wah ini ada apa ini? Jangan-jangan ada yang perlu diobrolin. Ternyata enggak sih, cuman ngobrol aja biasa, cuma check-in aja. Memang kadang memang perlu untuk check-in dengan pegawai ya, seperti itu ya. Dan VP-nya juga Vice President ya, jadi Vice Presidennya juga dulu sebelum jadi VP itu jadi Director of Engineering, dan kebetulan saya dulu waktu pertama kali masuk ke TenUp, dia tuh jadi atasan saya ya, jadi direkturnya saya di bidang engineering itu selama 2 tahun mungkin ya. Jadi sudah cukup kenal dan sudah cukup sering ketemu dulu ya, walaupun sudah agak lama ya, mungkin sudah 3 tahun kali nggak ketemu ya, 2 tahun, 3 tahun. Sudah jarang sekali meeting sama dia. Ya, kita cukup asik sih ngobrol-ngobrol tentang TenUp, apa yang bisa di-improve, dari saya sendiri gimana, dari TenUp-nya sendiri gimana, apakah ada tool-tool engineering yang mungkin menarik untuk di-explore gitu ya. Dan ya secara general sih cuman sharing-sharing aja sama ngobrol-ngobrol ya. Kita ngobrol mungkin sekitar 1 jam mungkin ya, dan secara umum sih cukup oke sih ya. Jadi ya mungkin cukup di sini ya untuk video vlog minggu ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oh ya, hari Minggu asik sih kita pergi renang karena saya akhirnya demamnya sudah turun dan sudah sembuh 100%. Untuk merayakan kita ya renang-renang sedikit di kolam sebelah ya. Jadi ketok deh aku. Ya kena tanganmu ngunci tuh, tapi ya caranya tidak kelihatan.